Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap sehat, bersemangat, dan giat dalam mengerjakan tugas-tugas daring. Anak-anak, kita sudah sampai di materi bab 6 dan pada subbab yang ketiga. Pada subbab yang ketiga ini, kalian akan belajar tentang makanan sebagai sumber energi. Langsung saja kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi diantaranya, satu adalah karbohidrat, yang kedua protein, ketiga lemak. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Protein berfungsi sebagai pembangun sel jaringan tubuh dan untuk mengganti sel tubuh yang rusak. Jadi ketika kalian, misalnya tubuh kalian luka, supaya luka tersebut cepat untuk pulih atau sel-selnya cepat membelah, maka hal yang pertama kalian lakukan adalah kalian dapat makan makanan yang mengandung banyak protein supaya sel-sel tersebut cepat membelah atau lukanya cepat untuk mengering, seperti itu. Selanjutnya yang lemak. Lemak ini berfungsi sebagai energi cadangan. Jadi misal karbohidrat dan proteinnya ini sudah dipecah, maka lemak ini dapat sebagai energi, tapi hanya untuk cadangan saja. Tetap karbohidrat yang sebagai energi utama. Selain itu lemak berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Selain itu lemak juga sebagai pelindung organ tubuh yang penting. Nah, itulah 3 zat makanan yang berperan sebagai sumber energi. Tentunya kalian waktu di SD pernah diajarkan oleh guru kalian ya. Jadi saya hanya akan menambahkan sedikit-sedikit saja. Selanjutnya kita langsung bahas karbohidrat. Di dalam 1 gram karbohidrat itu mengandung energi sebesar 4 kilokalori. Nah, contoh dari karbohidrat misalnya adalah jagung, kemudian ada ketela, dan makanan yang sehari-hari kalian makan yaitu nasi. Nah, selain ketiga jenis makanan ini ada gandum, kemudian ada di Indonesia Timur yaitu sagu. Nah, itulah jenis-jenis dari karbohidrat. Nah, anak-anak, ketika kalian makan makanan yang mengandung karbohidrat, bagaimana prosesnya yang di dalam tubuh kalian itu? Nah, tentunya organ-organ yang dilalui makanan yaitu ada mulut, lambung, usus 12 jari atau duodenum, kemudian bermuara di usus halus. Nah, makanan itu diserap di bagian usus halus ini. Nah, karbohidrat ketika dalam bentuk yang utuh itu namanya adalah amilum. Nah, tubuh dapat menyerap karbohidrat itu kalau bentuknya sudah dalam bentuk yang paling kecil atau nama lainnya adalah monosakarida. Ya, monosakarida. Sedangkan ketika karbohidrat itu dalam bentuk yang utuh, dia namanya adalah polisakarida. Jadi saya ulangi lagi, sakarida. Karbohidrat itu dapat diserap dalam tubuh jika bentuknya monosakarida. Nah, amilum ini adalah contoh dari polisakarida, jadi belum bisa kita serap. Kemudian amilum ini dipecah-pecah lagi. Jadi kalau diibaratkan amilum itu adalah rantai yang panjang. Nah, rantai itu harus dipotong-potong terlebih dahulu supaya dapat diserap oleh tubuh. Nah, bentuk dari monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jadi, inilah bentuk sederhana dari karbohidrat yang dapat diserap oleh tubuh kita. Oke, kalau sudah diserap di usus halus dalam bentuk yang kecil ini, karbohidrat tersebut akan disalurkan ke hati ya melalui yang namanya vena porta seperti ini. Ya, jadi saya ulangi lagi. Dalam bentuk kecil ini, karbohidrat yang sudah dalam bentuk kecil akan disalurkan ke hati melalui vena porta. Nah, secara umum, prosesnya pati atau polisakarida dari karbohidrat ini dicerna dalam bentuk glukosa. Gula itu juga dalam bentuk yang panjang, bisa diserap dalam bentuk glukosa. Glukosa itu contoh dari monosakarida. Nanti di kelas 8 kalian akan diulas lebih dalam lagi tentang karbohidrat. Jadi ini hanya memberi ulasan sedikit saja. Oke, kalau sudah dalam bentuk glukosa, yang pertama jelas karena
karbohidrat ini fungsinya sebagai sumber energi, maka glukosa tersebut akan digunakan sebagai energi terlebih dahulu. Jadi diingat, kalau karbohidrat kita serap, itu karbohidrat tentunya yang utama digunakan sebagai energi. Makanya ketika kalian puasa, kan asupan energinya tidak ada. Kalian jadi lemas. Nah, ketika kalau sudah buka, kalian kan jadi bersemangat lagi karena sudah ada sumber energi yang masuk ke tubuh kalian. Nah, selanjutnya apabila energi ini sudah dipakai, glukosa sudah dipakai untuk energi, maka sisanya dia diubah menjadi glikogen, ya. Glukosa diubah menjadi glikogen dan disimpan di hati dan di otot, ya. Glikogen disimpan di hati dan di otot. Kalau glukosanya masih ada sisa, maka glukosa tersebut akan diubah menjadi lemak, ya, dan disimpan di bagian perut, sekeliling ginjal, dan di bawah kulit. Jadi inilah alur karbohidrat ketika masuk ke dalam tubuh kalian, ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke protein. Protein itu dalam 1 gramnya mengandung 4,1 kilokalori. Bukan berarti energinya lebih tinggi dari karbohidrat, kemudian protein ini dijadikan sumber energi, tidak. Tetap yang sebagai sumber energi adalah karbohidrat, seperti itu. Kemudian protein ini mengandung unsur CHON atau C itu karbon, H hidrogen, O oksigen, N nitrogen. Dan kadang juga mengandung unsur P dan S. P itu fosfor dan S itu adalah sulfur atau belerang, ya. Seperti itu. Jadi protein itu mengandung CHON, ada juga yang P dan S. Kemudian protein itu jenisnya ada 2. Ada protein hewani dan protein nabati. Nabati itu yang berasal dari tumbuhan, sedangkan hewani berasal dari hewan. Contoh dari protein hewani adalah daging, ikan, telur, susu, keju, dan sebagainya. Jadi olahan yang berasal dari hewan, ya, seperti itu. Kemudian yang berasal dari tumbuhan, contohnya adalah kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang tanah, dan seterusnya. Jadi jenis kacang-kacangan, terus ada tahu, tempe, gandum, dan sebagainya. Nah, itulah contoh dari protein hewani dan nabati. Selanjutnya, protein itu ketika sampai di tubuh kalian atau masuk ke tubuh kalian, prosesnya itu seperti ini. Jadi contohnya ketika kalian itu makan misalkan ikan. Nah, ikan tersebut dihancurkan seperti ini. Jadi dihancurkan ke molekul yang lebih kecil lagi. Setelah molekul yang kecil itu tadi dicampur dengan air dan enzim untuk melarukan makanan, molekul tersebut akan diubah menjadi kim atau bubur, ya. Jadi protein tadi setelah dipecah, campur sama air dan enzim, dia akan berubah menjadi kim atau bubur. Selanjutnya, kim tersebut terdiri atas rantai-rantai molekul protein, ya. Jadi ini adalah gambar dari molekul protein yang berisi rantai-rantai seperti ini, saling terkait. Kemudian molekul protein tersebut akan dipecah oleh enzim pepsin. Nah, jadi anak-anak perlu diketahui ya, enzim itu fungsinya adalah memecah, ya. Dia fungsinya atau gampangannya dia motong rantai-rantai ini. Jadi rantai-rantai yang panjang ini tidak bisa diserap oleh tubuh kita. Bisa diserap kalau bentuknya sudah kecil. Nah, yang bagian motong-motong rantai-rantai ini namanya adalah enzim. Dan kalau protein, enzim yang berperan namanya adalah enzim pepsin. Nah, setelah protein ini dipecah oleh enzim pepsin, maka molekul tersebut akan terpecah seperti ini. Jadi rantai-rantai yang tadi bersambungan akan terpecah seperti ini. Tapi masih belum bisa diserap oleh tubuh kita. Nah, rantai-rantai ini harus dipecah lagi dengan enzim yang namanya erepsin, ya, erepsin. Nah, setelah dipecah rantainya, si gelondongan ya yang bunder-bunder ini dipotongi lagi sama enzim erepsin. Dia akan berubah jadi asam amino. Nah, asam amino inilah yang bisa diserap oleh tubuh kita. Jadi, protein itu dapat diserap tubuh kita kalau sudah dalam bentuk asam amino yang kecil-kecil ini, ya, yang bunder-bunder ini. Kalau masih ada rantainya seperti ini, tidak bisa diserap. Jadi bisa diserap kalau bentuknya asam amino. Setelah asam amino ini terbentuk di dalam usus halus, maka diserap dulu oleh jonjot usus halusnya. Setelah diserap, dia akan berbagai keperluan. Nah, untuk sel pembangun, terus untuk memperbaiki sel-sel yang rusak itu tadi. Jadi kalau asam amino itu berfungsi untuk memperbaiki. Jadi istilahnya dia itu tukangnya. Kalau misalkan ada yang rusak tubuh kita, dia yang bagian dandani, ya, si asam amino ini.
Selanjutnya, kalau ada sisa, maka asam amino tersebut akan dikeluarkan oleh ginjal. Nah, jadi NH2 dan senyawa organik sederhana tersebut akan dikeluarkan oleh ginjal. Jadi kalau asam aminonya setelah diserap itu ada sisa, dia akan dikeluarkan oleh ginjal. Nah, asam amino yang dikeluarkan oleh ginjal itu diubah dalam bentuk urea dan amonia. Jadi yang dikeluarkan oleh ginjal itu dalam bentuk urea dan amonia. Nah, ini yang menyebabkan urin kita itu warnanya kuning dan baunya tidak enak. Nah, sebenarnya ada protein yang terbuang itu tadi, ya. Selanjutnya, setelah dibuang, kalau misalkan masih ada sisa, maka dia dideaminasi atau gugus aminnya dipotong, ya. Jadi deaminasi adalah pemotongan gugus amin di dalam hati atau liver. Nah, di deaminasi tadi asam amino akan diubah menjadi asam keto. Nah, asam keto tersebut digunakan untuk siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Nah, jadi terus berputar seperti itu pencernaan protein, ya anak-anak. Lanjut kita ke bagian yang terakhir yaitu lemak. Nah, dalam 1 gram lemak itu terdiri atas 9 energi sebesar 9 kilokalori. Nah, saya ulangi lagi. Walaupun energi yang dikeluarkan oleh lemak ini cukup besar, yaitu 9 kilokalori, bukan berarti lemak ini digunakan untuk energi. Bukan ya, jadi dia untuk cadangan saja. Kalau sumber energinya sudah habis, maka tubuh akan mencari lemak untuk diubah menjadi energi. Jadi dia sebagai cadangan ya. Nah, lemak itu mengandung unsur C, H, dan O atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak sendiri sama seperti protein, dia jenisnya ada hewani dan nabati. Hewani yang berasal dari hewan dan nabati berasal dari tumbuhan. Contoh dari lemak hewani adalah keju, susu, daging, kuning telur, daging kambing, sapi, ayam, bebek, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau lemak yang berasal dari tumbuhan, contohnya adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, buah alpukat, dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari lemak dan energi yang dihasilkan. Nah, sekarang kalau kalian makan lemak, bagaimana prosesnya di dalam tubuh kalian? Misalnya ini kalian makan keju kan mengandung lemak ya. Nah, setelah keju itu masuk ke dalam tubuh kalian, maka keju yang bentuknya besar itu tadi akan dihancurkan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian ukuran yang lebih kecil tersebut akan dihancurkan lagi atau diemulsikan, dihancurkan oleh garam empedu supaya molekulnya lebih halus lagi, lebih kecil lagi. Nah, molekul yang kecil tadi itu namanya adalah molekul lemak. Ya, molekul lemak itu terdiri atas asam lemak dan gliserol. Nah, molekul lemak tersebut akan diuraikan. Nah, ini dapat dipotong oleh enzim yang namanya lipase. Ya, molekul lemak tadi akan dipotong-potong lagi dengan enzim lipase menjadi molekul asam lemak dan molekul gliserol. Nah, jadi yang bentuknya kotak ini adalah molekul asam lemak dan yang bentuknya panjang-panjang ini adalah molekul gliserol. Tadi kalau molekul lemak kan jadi satu. Nah, mereka ini harus dipotong dulu supaya dapat diserap tubuh oleh enzim lipase. Jadi molekul asam lemak dan gliserol. Setelah molekul asam lemak dan gliserol ini sudah terbentuk, maka dia akan bisa diabsorpsi atau diserap oleh jonjot usus halus. Nah, setelah diserap, maka dia diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Ya. Seperti yang saya bilang tadi, sebagai cadangan energi akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Setelah itu dia akan dibawa darah ke jaringan atau organ. Jadi diputar lagi. Jadi kalau misalkan tubuh memerlukan sumber energinya sudah habis, maka lemak ini akan dihidrolisis seperti itu. Dan sebagian besar kalau masih sisa akan disimpan di bawah kulit, namanya jaringan adiposa. Kalau misalkan masih sisa lagi, dia akan diekskresikan atau diubah lagi melalui ginjal. Jadi dibuang tapi diserap lagi oleh tubuh. Itu namanya diekskresikan melalui ginjal dalam bentuk H2O dan paru-paru dalam bentuk CO2. Nah, seperti itulah proses pencernaan lemak dalam tubuh kalian. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi pada pagi hari ini, maka saya akan beri tugas kalian. Tugas kalian selesaikan pertanyaan ini.
Nah, jadi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan agar masyarakat Indonesia mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber bahan makanan pokoknya. Jadi selama ini kan kita makannya kan beras terus ya. Maaf, beras yang sudah diubah menjadi nasi. Nah, selama ini kan kita ketergantungan terhadap beras tersebut. Nah, kira-kira bagaimana upaya kalian yang dapat dilakukan supaya mengurangi ketergantungan tersebut? Nah, kalian jawab di buku tugas kalian uraikan. Kemudian kalau sudah, jangan lupa ya atasnya diberi nama kelas dan nomor absen. Kalau sudah, kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.